Selamat siang, Bu Krisni dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan mengenai eh, tugas Excel pertemuan ke-10. Di kelompok kami ada saya, William, lalu ada Alvin, ada Elizabeth, ada Kenneth, Beno, dan juga Christine. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Tania. Berikut kami akan menjelaskan isi dari sheet latihan soal yang dikerjakan, yaitu proses penerapan hukum Benford untuk mengevaluasi kewajaran data invoice. Nah, pada sheet ini digunakan untuk melihat apakah pola digit pertama pada nilai invoice mengikuti hukum Benford. Hukum Benford merupakan aturan statistik yang menyatakan bahwa angka 1 akan muncul lebih sering sebagai digit pertama, diikuti oleh angka 2, kemudian menurun hingga angka 9. Analisis ini sering digunakan dalam audit dan pendeteksian fraud untuk menilai apakah suatu data tampak wajar atau tidak. Lalu kita langsung masuk penjelasan per tabel di mana di sini terdapat tabel invoice, nomor invoice dan juga amount di mana invoice number and amount itu kita dapat melihat nomor invoice dan juga nilai rupiahnya di mana dua kolom tersebut berfungsi sebagai data dasar yang akan kita analisis ke depannya. Di mana untuk tabel berikutnya terdapat first digit, di mana first digit itu adalah tentunya dengan bahasa Inggrisnya first digit, yaitu digit pertama yang diambil dari nilai amount itu sendiri. Contohnya misal kalau di situ kan amountnya 5.745, maka kita ambil hanya si 5 itu. Tentu digit inilah yang akan dibandingkan dengan pola Benford. Selanjutnya, kolom actual number dan actual persen. Kolom actual number menunjukkan berapa kali setiap digit muncul dalam 40 invoice. Sementara itu, actual persen adalah persentase kemunculan digit tersebut terhadap total data. Contohnya, eh, jika digit 5 muncul 5 kali, maka persentasenya itu adalah 12,5%. Kolom selanjutnya, expect persen berdasarkan Benford. Selanjutnya pada kolom expect persen, kita melihat persentase yang seharusnya terjadi menurut hukum Benford. Nilai ini dihitung menggunakan rumus logaritmik, yaitu log 10 dari 1 ditambah 1 per digit. Pola ini bersifat teori dan menjadi acuan pembanding. Kemudian yang kelima ada expect number. Expect number ini menunjukkan berapa kali digit tersebut seharusnya muncul jika data mengikuti pola Benford. Rumusnya adalah expect persen dikalikan dengan total invoice, yaitu ada 40 data. Kemudian yang chi-square, kolom terakhir di bagian H ini adalah chi-square. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara angka aktual dan angka ekspektasi. Nilai dihitung dari selisih antara actual number dan expect number, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan expect number. Yang kesimpulannya, semakin besar chi-square, maka semakin besar kemungkinan data tidak mengikuti pola Benford. Selanjutnya, di samping tabel T-square ada beberapa catatan. Yang pertama, itu ada catatan expected jika ada 120 sampel. Nah, expected number ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sampel yang digunakan. Kemudian ada data in actual, yaitu menggunakan 40 invoice. Ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan data. Kemudian yang terakhir itu ada rumus hukum Benford, yaitu log 10 dari 1 ditambah 1. Nah, jadi secara keseluruhan, sheet ini menjelaskan langkah-langkah analisis mulai dari pengambilan digit pertama, dari yang pertama kita melakukan perhitungan frekuensi aktual, lalu penentuan nilai, ekspektasi menurut hukum Benford,
hingga persiapan uji Chi-square. Nah, hasil akhir ini dari perhitungan ini dapat digunakan untuk menilai apakah invoice yang diuji itu tampak normal atau justru mengandung pola yang tidak wajar secara statistik. Baik. Berikutnya adalah intinya tuh frekuensi yang diharapkan tidak diambil dari frekuensi aktual, tapi dari teori Benford, lalu disesuaikan dengan jumlah sampel yang kita miliki. Jadi frekuensi yang diharapkan tadi itu kan tidak diambil dari data aktual, tapi dari teori hukum Benford. Pertama itu kita harus menghitung persentase teoritis untuk setiap digit dengan rumus log 10 dalam kurung 1 ditambah 1 per D. Lalu presentasi tersebut kita kalikan dengan total jumlah invoice yaitu 40 sehingga diperoleh expected number. Nilai-nilai yang kemudian kita bandingkan dengan frekuensi aktual untuk menghitung chi-square dan menilai kewajaran datanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.